Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan salawat dan salam selalu tercurah kepada sang tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan juga para penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian atau pembahasan kita kemarin tentang halal bihalal, ya tentu saling menurunkan ego. Kenapa kita bahas itu? Ya untuk membuka awal bagi kita agar saling menurunkan ego. Ternyata teman-teman, ya dosa antar sesama itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak bisa diampuni dengan kita mengerjakan haji dan umroh. Ya, tidak bisa dibalas dengan kita bersedekah. Dosa yang kiranya diampuni antar sesama ketika oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maka hari ini kita akan coba menyampaikan hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Bagaimana ya kalau kita bersalah kepada sesama tapi tak mau meminta maaf, ya. Jadi hadis ini hadis sahih yang diperingatkan kepada kita semua, yang mana insyaallah mudah-mudahan menjadi suatu pedoman dan juga pegangan bagi kita agar tidak mau menyakiti antar sesama, ya. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2581. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabatnya. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Jadi salah satu cara Rasulullah itu memberikan informasi kepada para sahabatnya itu dia dengan bertanya terlebih dahulu. Dia tahu bahwasanya sahabatnya tidak akan bisa menjawab, maka dengan tidak tahu tadi dia akan memberikan informasi yang baru atau informasi yang penting. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim 2581 tadi? Kata Rasulullah, ataduruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang paling bangkrut? Maka sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Yaitu orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, yaitu orang yang tidak memiliki harta, atau tidak memiliki uang. Nah, itu ya Rasulullah. Maka bukan itu jawabannya, kata Rasulullah. Maka sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kami itu yang kami tahu. Tidak ada yang lebih tahu, ya, kecuali engkau ya Rasulullah. Maka beritahulah kami apa kiranya orang yang paling bangkrut itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa qala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin was siyamin waz zakatin. Yaitu Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu nantinya adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, dia membawa pahala zakatnya, ya. Namun sembari daripada itu dia juga membawa yang namanya dosanya. Kenapa? Wa ya'ti qadama tamahaza wa qaza fahaza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Yaitu dia sembari daripada membawa pahalanya, kebaikannya tadi, juga membawa yang namanya keburukan. Kenapa? Mulutnya sering menyakiti atau memfitnah orang lain. Dan juga wa akala malahaza,
dia juga sering memakan harta orang lain secara zalim, bukan hartanya. Dan juga dia wadaraba haza, dia juga memukul, dia juga membunuh, menumpahkan darah antar sesamanya. Nah, maka orang seperti ini nantinya fayu'ta haza min khasyayatihim hasanatihi, yaitu akan diambil ya kebaikannya lalu ditimpakan kepada orang yang dia sakiti tadi. Nah, ini sangat luar biasa. Maksudnya apa? Saudara dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Allah, ini pahala salatku, maka kata Allah, ya saya terima. Maka ketika itu datang orang sembari daripada itu menuntut, apa katanya? Ya Allah, memang dia rajin salat di dunia, tetapi sembari daripada itu mulutnya sering menyakiti hatiku, sering memfitnah orang lain, termasuk diriku. Maka kata Allah, diambil salat, pahala salatnya lalu dikasihkan kepada orang yang dia sakiti tadi. Begitu juga dia setorkan pahala puasanya, disetorkan pahala zakatnya. Sembari daripada itu datang lagi orang menuntut bahwasanya dia pernah memakan harta orang itu secara zalim, maka diambil lagi pahala zakatnya, diambil lagi pahala puasanya, lalu ditimpakan kepada orang yang menunggu atau orang yang kiranya menuntut pada hari kiamat nantinya. Maka ketika itu, apakah ketika itu sudah habis pahala zakatnya, sholatnya sudah habis semuanya, namun orang yang menuntut masih banyak, maka ketika itu apa yang kiranya yang dilakukan wahai Rasulullah? Ya, maka ketika itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhiza min khatayatihim, yaitu diambillah ya yang namanya keburukan daripada orang yang kita sakiti tadi, lalu ditimpakan kepada kita yang sudah memberikan pahala kita kepada orang-orang tadi. Ibaratnya kalau orang yang berdagang, sudahlah kita bangkrut, hutang pun orang datang meminta hutang kepada kita. Nah, maka inilah kata Rasulullah, orang yang paling bangkrut nantinya. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya hadis ini, hadis yang sahih, sangat khawatir kita nantinya ketika di yaumil akhir banyak kiranya orang yang menuntut karena banyak kata-kata kita menyakiti hati orang lain, memfitnah orang lain. Banyak kita juga memakan harta hak orang lain secara zalim, juga banyak kita ataupun banyak membunuh orang lain. Maka ketika itu banyak orang yang menuntut. Coba bayangkan seberapa banyak pahala kita, seberapa banyak kita sudah melakukan pahala kita kiranya, atau sebanyak apa kita menyakiti hati orang lain. Maka sembari daripada itu Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, maka manfaatkanlah kehidupan ini supaya kita membawa bekal yang lebih banyak daripada kita banyak membawa bekal tapi banyak pula menyakiti hati orang lain. Selagi hidup ada kesempatan kita untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Ada masanya kita mengembalikan harta orang lain yang kita ambil secara zalim. Maka daripada itu untuk kita semua, termasuk kepada kita yang menyampaikan, supaya lebih berhati-hati dengan ini, supaya kita lebih fokus dengan ini, agar nanti ketika di yaumul akhir pengadilan setinggi-tingginya keadilan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membuat kita ya mendapatkan yang namanya keburukan orang lain kepada kita, atau pahala kita habis karena membayar yang namanya keadilan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sakiti tadi.
Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih ini kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk kami yang menyampaikan. Itu saja fakta biru ya ulil absar. Idilhu wa aqrabu littaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.